Halo Bu Yola, perkenalkan nama saya Nofran Fikri. Di sini saya akan menjawab setiap pertanyaan yang telah Bu Yola berikan pada tugas motif unit 3 ini. Nah, pertanyaan pertama itu, mengapa saya menjadi Kristen? Karena saya mengikuti orang tua saya dan karena saya dilahirkan sebagai seorang Kristen. Terus yang kedua itu, tokoh Alkitab siapa yang menginspirasi saya, yaitu Ayub. Dari Ayub saya belajar untuk terus setia kepada Tuhan di dalam setiap permasalahan yang dihadapi dan jangan pernah lupa dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hal yang merubah saya dari Ayub yaitu saya ingin terus setia kepada Tuhan di dalam setiap cobaan yang saya alami dan terus sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan bisa mengenapi setiap firman Tuhan. Terus ayat Alkitab yang menjadi pegangan hidup saya yaitu Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi renungan saya itu kita dapat mengatasi segala sesuatu dan merasa cukup dalam segala hal keadaan jika kita dapat mengandalkan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Apakah pernikahan masih relevan? Menurut saya, pernikahan masih relevan karena Tuhan menciptakan manusia dengan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan juga Tuhan berfirman bahwa manusia membutuhkan penolong yang sepadan, yaitu manusia. Dan juga pernikahan adalah panggilan Tuhan untuk mencerminkan hubungannya dengan manusia, terutama melalui kesatuan dan kasih yang mendalam yang seperti sudah diberitahukan Tuhan pada Alkitab. Terus pertanyaan selanjutnya, apa rancangan Tuhan bagi pernikahan dalam Kejadian 2 ayat 24? Jadi Tuhan menetapkan bahwa seorang pria akan meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Tuhan Yesus menegaskan hal ini juga dalam Matius 19 ayat 3 sampai 6. Itu menekankan bahwa pernikahan adalah karya Allah dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi rancangan Tuhan bagi pernikahan itu ada 3 poin yang saya ketahui, yaitu kesatuan antara suami istri, hubungan yang kekal dan tidak terputus sebagai dasar untuk membangun keluarga dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kasih dan kehormatan. Terus juga rencana Tuhan tuh bagi pernikahan adalah kayak kita sebagai manusia tuh bisa menggenapi setiap firman-firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tidak boleh menganggap sebagai suatu ayat saja, melainkan kita harus bisa mengenapinya. Terus ada juga mengapa Tuhan merancangkan pernikahan seperti ini. Terus tuh yaitu untuk menggenapi perintahnya di Kejadian 1 ayat 28. Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, mengisi bumi dan mengolahnya. Pernikahan menjadi konteks yang ideal untuk mewujudkan panggilan ini. Terus yang kedua itu ada untuk keseimbangan dan penolong yang seimbang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di apa pernikahan masih relevan, itu ada di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang sendiri saja. Nah, tidak baik kalau manusia itu seorang sendiri saja. Sehingga Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Terus yang ketiga itu untuk menunjukkan kemuliaan Allah yang ada pada 1 Korintus 10 ayat 31. Segala aspek pernikahan mulai dari cinta, pelayanan hingga pengorbanan dimaksud untuk memuliakan Tuhan. Jadi kayak kita menikah bukan hanya untuk kesenangan daging kita saja, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Terus ada juga sebagai gambaran hubungan Kristus dan gereja di Efesus 5 ayat 31 sampai 22. Pernikahan mencerminkan hubungan kasih dan pengorbanan antara Kristus dan jemaatnya, di mana suami dipanggil untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gereja, dan istri dipanggil untuk tunduk kepada suaminya, yang seperti kita manusia bisa tunduk kepada Allah dan menggenapi setiap apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Jadi refleksi saya itu, melalui rancangan ini Tuhan mengajarkan manusia untuk hidup dalam harmoni, cinta tanpa syarat, dan misi bersama untuk kemuliaannya. Saya mengenai apa tujuan hidup Anda dalam mengikuti Kristus.
dan bagaimana Anda berencana mencapainya. Jadi refleksi saya itu kayak tujuan saya untuk mengikuti Kristus yaitu agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat memberitakan firman-firman Tuhan kepada orang yang belum percaya, dan tujuan yang terutama untuk kemuliaan Tuhan. Terus bagaimana saya dapat mencapai rencana saya? Saya memutuskan untuk selalu sungguh-sungguh saat beribadah, membaca Alkitab setiap saat, agar saya dapat mengerti tentang apa isi dari Alkitab dan saya dapat mencapai apa tujuan dalam hidup saya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.